Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membuat video presentasi mengenai manajemen layanan khusus mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Tia Ayu Ningrum MPD. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Rima Melati dengan NIM 21022163 dan yang kedua, saya sendiri Ardini 21075131. Untuk materinya, di sini ada materi manajemen layanan khusus sekolah, jenis layanan khusus, substansi manajemen layanan khusus sekolah, maksud dan tujuan layanan khusus sekolah, dan prinsip layanan khusus sekolah. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Rima Melati. Kepada Rima Melati, saya persilahkan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada moderator, yaitu materi pertama yaitu pengertian manajemen layanan khusus sekolah. Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah yang efektif dan efisien. Manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, jenis-jenis layanan khusus. Yang layanan khusus dapat dibagi menjadi yang pertama yaitu layanan perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Yang kedua yaitu layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk sebuah wadah bernama Usaha Kesehatan Sekolah, yaitu UKS. Usaha Kesehatan Sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan sekolah. Yang ketiga yaitu layanan asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan yang optimal. Layanan kafeteria peserta didik. Layanan kafeteria adalah layanan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik di sela-sela mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah sesuai dengan daya jangkau peserta didik. Layanan laboratorium. Layanan laboratorium diperlukan peserta didik apabila mereka akan mengadakan penelitian yang berkaitan dengan percobaan-percobaan tentang suatu objek tertentu. Layanan kooperasi. Layanan kooperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan yang akan datang. Yang terakhir yaitu layanan keamanan. Layanan keamanan yaitu layanan yang dapat memberikan rasa aman pada siswa selama siswa belajar di sekolah, misalnya ada penjagaan oleh satpam sekolah. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya adalah substansi manajemen layanan khusus sekolah. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada penggerakan, dan yang keempat ada pengawasan. Selanjutnya, maksud dan tujuan layanan khusus sekolah. Menurut Kusminatarjo 1992, pelayanan khusus atau pelayanan bantuan diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Yang kedua, manajemen layanan khusus di sekolah ditetapkan dan diorganisasikan untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Prinsip-prinsip layanan khusus sekolah.
Yang pertama, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing, contohnya pelayanan bimbingan harus diberikan kepada seluruh peserta. Yang kedua, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pembimbing, contohnya petugas-petugas bimbingan harus melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan kewajiban masing-masing. Dan yang ketiga, ada prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. Contohnya, bimbingan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Sekian materi dari kelompok 7 mengenai manajemen layanan khusus sekolah. Apabila ada kesalahan dari presentasi yang kami lakukan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.